Bagaimana kabarnya hari ini? Masih semangat? Nah, karena masih semangat, berarti sudah siap mendengarkan cerita dari saya ya. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Masa Nediva Odelia. Kira-kira hari ini Masa menceritakan apa ya teman-teman? Ada yang tahu? Hari ini Masa menceritakan tentang seorang pemuda yang hidup pada zaman Rasulullah. Namun, ia belum pernah sama sekali bertemu dengan Rasulullah. Walaupun ia belum pernah sama sekali bertemu dengan Rasulullah, tapi namanya sudah dikenal Rasulullah dan penduduk langit. Wah, kok bisa ya? Siapakah dia? Teman-teman penasaran? Yuk simak kisahnya. Pada zaman Rasulullah, hiduplah seorang pemuda yang bernama Uwais Al-Qarni yang berasal dari negeri Yaman. Ia adalah seorang anak yatim dan miskin yang hanya tinggal berdua bersama ibunya yang sudah tua, buta, dan lumpuh. Selain itu, Allah juga memberinya penyakit sopak, yaitu penyakit yang membuat kulitnya mempunyai bercak atau bulatan-bulatan putih di sekujur tubuhnya. Walaupun demikian, Uwais adalah sosok pemuda yang taat dan soleh. Ia selalu rajin sholat dan mengaji, serta selalu merindukan Rasulullah yang saat itu sangat ingin ia temui. Namun, karena ibunya yang sudah tua dan sakit-sakitan, dan karena tempatnya yang sangat jauh dari Rasulullah, maka Uwais menahan keinginannya untuk menjumpai Rasulullah di Madinah. Uwais sangat sayang dan berbakti kepada ibunya. Apapun permintaan ibunya selalu ia penuhi. Hingga suatu ketika, wahai anakku Uwais, sepertinya ibu sudah tidak akan lama lagi hidup di dunia ini. Bolehkah ibu meminta satu permintaan saja yang bisa engkau penuhi? Apapun permintaan ibu akan selalu saya penuhi, Bu. Ibu ingin sekali menunaikan ibadah haji ke tanah suci Mekah. Baik, Bu, akan saya usahakan. Mendengar permintaan sang ibu, Uwais pun berpikir keras bagaimana caranya supaya bisa mengantarkan ibunya ke Mekah. Uwais bergumam dalam hati, ya Allah, bagaimana bisa aku mengantarkan ibu ke Mekah melewati padang pasir yang tandus dan sangat jauh, sedangkan aku tidak mempunyai uang dan kendaraan untuk mengantarkan ibu ke Mekah. Akhirnya, Uwais pun mempunyai ide untuk melatih otot-ototnya agar kuat. Aku mempunyai sedikit uang untuk membeli anak sapi. Mungkin aku bisa menggunakannya untuk melatih ototku. Setelah membeli anak sapi, Uwais pun sengaja membuat kandang di atas bukit. Setiap hari, Uwais menggendong anak sapi itu naik dan turun ke atas bukit. Semakin hari, sapi itu semakin besar dan otot Uwais semakin kuat. Namun, para tetangganya malah menertawakan tingkah laku Uwais yang setiap hari menggendong sapi. Hahaha, dasar orang aneh, setiap hari kerjaannya menggendong sapi. Mendengar ejekan tersebut, Uwais tidak patah semangat untuk mewujudkan permintaan ibunya. Hingga sampailah pada saat musim haji. Sesampainya di rumah, Ibu, musim haji telah tiba. Aku akan menggendong ibu sampai ke sana. Wahai anakku Uwais, apakah engkau sanggup untuk menggendong ibu sampai ke Mekah? Insya Allah, aku bisa, Bu. Selangkah demi selangkah, Uwais menggendong ibunya melewati padang pasir yang tandus dan sangat jauh dari kota Yaman ke kota Mekah. Semua itu ia lakukan sebagai bentuk pengorbanan dan kasih sayang yang sangat besar kepada sang ibunya. Uwais tak kenal lelah. Ia tetap menggendong ibunya untuk mengelilingi Ka'bah. Ia pun berdoa di depan Ka'bah. Ya Allah, ampunilah dosa ibuku, antarkanlah ia ke surga. Bagaimana dengan dosamu, Nak? Jika ibu masuk surga, maka cukuplah ridho ibu untuk membawaku ke surga. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun mendengar doa dari ibu dan anak itu.
Dan seketika penyakit sopak yang diderita oleh Uwais pun hilang dan hanya tersisa bulatan putih di telapak tangannya. Dan bulatan tersebut dijadikan sebagai tanda pengenal tubuh Uwais. Rasulullah telah menjamin Uwais masuk surga karena ketaatan dan kasih sayangnya kepada ibunya. Nah, kisah Uwais mengajarkan kita untuk selalu berbakti kepada orang tua. Karena doa dan ridho orang tua kita dapat membawa kita ke surga. Sebagaimana sabda Rasulullah, ridho Allah fi ridho al-walidain wa sakhatullahi fi sakhati al-walidain. Artinya, ridho Allah berada pada ridho kedua orang tua, sedangkan murkanya berada pada murka keduanya. Hadis riwayat Tirmidzi, Ibnu Hibban dan Al-Hakim. Teman-teman, mau masuk surga tidak? Kalau mau, marilah kita mencari ridho kedua orang tua kita dengan cara berbakti kepada kedua orang tua kita. Sayangi, hormati, dan doakan kedua orang tua kita setiap hari ya teman-teman. Semoga kita menjadi orang yang beruntung yang dimasukkan ke dalam surga Allah ya teman-teman. Amin. Nah, demikian kisah dari Mas saya. Kalau ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, bolehlah kita berjumpa lagi. Mangan kupat nggolawuh santen, menawi lepat kula nyuwun pangapunten. Astaghfirullahaladzim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.